Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengenal mengenai variabel dan konstanta dalam Visual Basic.NET. Oke, kita buka sebuah project untuk belajar mengenai variabel, konstanta, dan tipe data. Saya menggunakan Windows Form, saya beri nama dan konstanta. Oke. Kemudian di form ini saya membuat satu buah text box yang akan saya buat multi-line. Jadi multi-line, saya bikin true. Kemudian text box ini saya beri nama txt tampil. Kemudian satu buah trigger yaitu button yang saya beri nama button run. Kemudian teksnya adalah run. Oke, kemudian saya berikan coding. Nanti setiap kali apa yang akan kita coba mengenal mengenai tipe data dan variabel, kita akan tampilkan di sini. Boleh kita save dulu sebagai project. Oke, yang pertama kita akan mengenal mengenai tipe data. Data dalam Visual Basic biasanya dideklarasikan dengan dim atau dimension. Misalkan saya beri nama dim data. Lalu disebutkan tipenya apa? Melalui S. Nah, S-nya ini bisa dipilih ada integer, long, byte, single, double, currency, boolean, date, object, dan varian tergantung kebutuhan. Di sini ada macam-macam pilihannya. Dan di sini ada batasan-batasan angkanya. Seperti integer, dia memuat minus 32.000 sampai 32.000. Sementara long mampu mencapai 2 miliar. Dan seterusnya. Untuk byte, bilangan positif bukan pecahan. Single lebih besar, double lebih besar lagi, dan seterusnya. Maka kita tentukan seperti apa. Misalkan data ini saya nyatakan sebagai angka, maka saya akan menggunakan tipe integer misalkan. Di sini saya pilih integer. Nah, kemudian data integer ini bisa diolah. Kita akan olah dengan kinerjanya tombol run. Misalkan saya pertama akan menampilkan dulu txt tampil sama dengan teks sama dengan data. Maka ketika kita jalankan kan ini akan ditampilkan 0. Kenapa 0? Karena setiap data harus diinisiasi. Kebetulan di VB.NET ini dia auto inisiasi yaitu 0. Kalau di pemrograman Java dan lainnya mungkin akan error. Misalkan kita berikan data di sini sama dengan 1. Karena angka saya berikan angka. Lalu ketika dijalankan saya run, dia akan keluar angka 1. Nah, bagaimana jika saya olah sebagai matematika, fungsi matematika? Misalkan tampil data dikali 2. Saya rubah di sini 10. Maka harusnya kami berapa? 20. Oke, kita coba. Jika kita klik run, maka akan menjadi 20. Ini karena tipe datanya adalah integer. Bagaimana kalau kita rubah datanya itu string? String. Maka tidak bisa menerima angka, tapi adalah semua karakter yang berada di antara tanda
ketik. Apa yang terjadi jika data ini kita kalkulasikan seperti layaknya angka? Putaran tetap berjalan sebagai 20. Kenapa demikian? Karena di Visual Basic ini dia tidak akan perhatikan kalau bentuknya angka, ketika dirubah menjadi nilai yang di matematika kan dia akan mengkonversinya menjadi sebuah nilai sebagai fungsi matematika. Jika saya rubah di sini menjadi 10, kemudian siaran, tidak ada yang terjadi. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa diolah dari tulisan 10. Nah, kenapa tadi angka string 10 bisa dirubah dalam perkalian? Itu dinamakan dengan casting. Mengubah data, mengkonversi menjadi data lain yang sesuai. Di sini ada tulisannya invalid casting. Karena yang di casting bukan angka, yaitu huruf. Maka kalau diolah data yang menjadi tidak tampil invalid. Tapi kalau kita tampilkan saja data dan kita tani, maka akan tampil tulisan 10. Jadi tipe data ini akan menentukan sebuah aplikasi apakah akan mengalami error atau tidak. Bagaimana jika kita akan melakukan operasi aritmatika dengan dua tipe data yang berbeda? Oke, kita contohkan saja. Misalkan kita rubah data itu adalah integer. Berarti ini adalah bilangan bulat. Integer kita definisikan 10. Kemudian kita deklarasikan yang kedua adalah dim cluster S. Kali ini angkanya adalah angka pecahan. Kita bisa menggunakan tipe data double, bulat dan pecahan. Single bisa bulat dan pecahan. Kita gunakan double. Kita beri nama, kita beri nilai 0,5. Kemudian kita tambahkan data plus quarter. Di sini ada satu variabel yang bernama quarter, kita pakai. Lalu kita jalankan. Maka akan muncul 10,5. Bagaimana mungkin integer dan double ini bisa menghasilkan double? Itu teknik itu disebut dengan casting. Artinya mengubah tipe data menjadi tipe data yang lebih tinggi. Jadi kalau di sini ada integer, ada double, maka hasilnya akan di casting menjadi double. Karena double lebih tinggi derajatnya daripada integer. Apakah mungkin kalau misalkan hasil kita definisikan juga? Bisa. Misalkan kita akan mendefinisikan dim hasil S integer. Karena hasil adalah perkalian dari data dan cluster, maka di sini saya tuliskan sama dengan data plus cluster. Di sini bilangan bulat, ini bilangan pecahan, ini bilangan bulat. Hasilnya tadi kita contohkan 10,5. Lalu apabila ini ditampilkannya adalah hasil, kira-kira berapa yang akan ditampilkan? Kita coba
Hasilnya adalah 10. Kenapa bukan 10,5? Karena hasil ini sudah didefinisikan sebagai integer. Tipe datanya sudah ditetapkan sebagai integer. Maka walaupun datanya di sini adalah pecahan, di sini ada double, maka dia akan tampil sebagai integer. Kenapa tidak di casting menjadi double? Casting hanya berlaku apabila hasilnya itu belum ditetapkan tipe datanya. Jika sudah ditetapkan tipe datanya, maka dia akan mengikuti tipe datanya. Oke, selanjutnya kita akan memahami mengenai struktur variabel yang terstruktur. Misalkan saya memiliki beberapa variabel yang tergabung menjadi satu struktur, maka saya bisa membuat struktur variabel sendiri. Public structure, misalkan saya beri nama mobil. Di dalam mobil ini ada apa? Misalkan saya mendeklarasikan mengenai warnanya. S, warna string ya. Kemudian saya mendeklarasikan apa nih? Jumlah pintu. S, byte. Ada yang pintunya 200 mungkin ya. Jadi kecil aja. Kemudian saya mendefinisikan apa? Vendor. Produk pabriknya. S, string juga. Kemudian saya definisikan apa lagi di PKB? Silinder ya. Silinder. S, karena pecahan, karena mungkin pecahan kita beri nama double. Nah, satu struktur ini bisa kita panggil secara bersamaan, kemudian nanti kita akan tampilkan hasilnya. Misalkan saya nyatakan tim R3 itu S. Di sini ada tipe data baru yaitu mobil. Nah, si R3 ini akan memiliki beberapa variabel-variabel yang satu paket, warna, jumlah, vendor, dan silinder. Nah, di sini saya bisa deklarasikan variabel baru, misalkan R3 sudah ada, itu variabel R3 diterima. Apanya nih? Warna. Saya isikan warnanya magma gray. Ini tipe datanya string. Kemudian apalagi nih? R3 jumlah pintu. Ini sudah ada struktur tipe datanya. Jumlah pintunya berapa? R3? 4. Karena ini byte, maka diterima sebagai angka. Kemudian apalagi nih entitasnya? Vendor. 3 itu apa? Suzuki. Kemudian silindernya saya isi misalkan 2,2. Oke. Nah, saya bisa tampilkan menjadi txt tampil R3. Maka kita tampilkan misalkan R3 apanya nih? Warna. Sekarang magma gray. Oke. Kemudian misalkan ini kita mau vendor. Kita tampilkan Suzuki. Oke. Kalau saya ingin menampilkan semuanya gimana? Kita bisa menggunakan konkatenasi atau new line untuk ganti baris. Misalkan sini agar lebih rapi saya tulis warna
Maintenance-nya menggunakan dan. Kemudian saya tulis R3 dot warna. Kemudian di bagian belakangnya saya tambahkan dan new line, VB new line, dan lagi. Sini saya beri nama jumlah pintu labelnya dan R3 dot jumlah pintu dan VB new line. Lagi vendor nomor R3 dot vendor dot VB new line. Terakhir silinder dan R3 silinder. Oke, kita coba tampilkan. Maka kalau kita run, warna magma grey, jumlah pintu 4, vendor Suzuki, silinder 2. Kurang apa nih? Ya, kurang tulisan R3-nya. Oke, kita tidak bisa mengambil nama ini karena dia adalah nama variabel. Jadi kita tuliskan saja R3. Spesifikasi R3. Kita berikan VB new line. Kalau nambah satu garis lagi ya VB new line lagi. Oke. Itu tadi tentang variabel. Untuk yang konstansa lebih karena ini sifatnya matematis, nanti bisa dicoba sendiri. Kemudian untuk penggunaan public dan private, di sini ada public, di sini ada private. Apa yang menjadi perbedaan antara public dan private? Yang menjadi perbedaan adalah apabila ini masukkan dalam public, maka semua variabel ini bisa digunakan di seluruh kelas yang ada di dalam form ini. Sementara jika di private, maka nanti setiap kali ada subroutine baru, maka dia harus mendefinisikan ulang. Oke, itu saja materi mengenai variabel, konstansa, dan tipe data pada Visual Basic. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.